Oke. Ya, teman-teman, kita mulai dari ini. Kita biasanya ini, nggih. Nah, kita terbiasa dengan slogan buanglah sampah pada tempatnya, gitu nggih. Nah, sepertinya slogan itu harus kita naikkan levelnya, gitu ya. Karena kita terbiasa buang sampah pada tempatnya, dan anak-anak kita juga kita biasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, tetapi sampah yang dimasukkan ke tempat sampah itu biasanya campur. Kita tidak pernah memperhatikan apakah itu sampah organik, apakah itu sampah plastik, atau apakah itu sampah basah dan kering. Semuanya sama, masuk ke satu tempat, yaitu tempat sampah begitu. Nah, itu adalah salah satu, itu kebiasaan baik di satu sisi karena itu menjaga kebersihan lingkungan, tetapi untuk sekarang semakin banyaknya sampah yang menumpuk di TPA, itu jadi perlu kita naikkan levelnya gitu ya, sehingga menjadi mari kita pilah sampah dari rumah dan salurkan pada tempat yang tepat gitu. Kenapa kita mengubah jargonnya menjadi mari pilah sampah gitu. Karena ternyata salah satu yang menyebabkan permasalahan di lingkungan kita tentang sampah itu adalah membuang sampah tetapi dicampur begitu, tidak dipilah begitu. Mengapa? Karena permasalahan lingkungan tampaknya berawal dari ketika kita membuang sampah. Mari kita lihat berikut ini, kita akan melihat beberapa slide tentang mengapa itu menjadi permasalahan bagi kita gitu. Nah, mungkin saya ingin bertanya kepada teman-teman, sebetulnya teman-teman insya Allah sudah paham ya, sebenarnya sampah itu apa toh, Mbak Susi? Atau ada siapa itu? Ada Mbak Uut? Ada, sebenarnya sampah itu apa sih yang kita sebut sampah, Mbak Umin? Ada Bu Miranti? Sampah itu sisa dari apa-apa yang kita gunakan. Umumnya dianggap sesuatu yang sudah tidak bermanfaat, meskipun mungkin masih bisa digunakan kembali. Tepat, Bu Miranti. Ada yang punya pendapat lain? Atau ada yang ingin mengungkapkan menurut kalian, menurut teman-teman yang lain, sampah itu apa toh? Gitu. Monggo Bu Susi. Ya, hasil sama sih sebenarnya dengan yang tadi Bu Miranti ya. Hasil di mana ini samping dari ini apa yang kita gunakan gitu ya. Sudah nggak terpakai lagi gitu ya. Seperti itu sih, sama aja. Anjir. Terima kasih. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Dalam undang-undang pemerintah, undang-undang tentang pengelolaan sampah, itu sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat, gitu. Jadi biasanya sampah itu berbentuk padat. Kemudian dikatakan juga sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Nah, ini mungkin lebih ke sampah B3, ya. Nah, sementara sumber sampah sendiri itu adalah asal timbulan sampah. Nah, sumber sampah kita itu apa? Makanan, ada yang dari tumbuhan, ada yang dari sisa-sisa apa namanya pekerjaan kita gitu. Nah, penghasil sampah itu adalah setiap orang atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah. Jadi
hampir sama ya. Jadi sampah itu bisa jadi hasil kegiatan sehari-hari manusia, bisa jadi karena memang alam yang menghasilkan sampah gitu. Nah, menurut jenisnya, sampah dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah sampah organik. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah yang ramah lingkungan. Bahkan, sampah bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang bila dikelola dengan tepat, itu menjadi hal yang nilai tambah bagi kita. Tetapi, sampah bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap, hasil dari pembusukan sampah organik. Karena sampah organik itu rentan pembusukan begitu. Nah, sebagian besar sampah organik dihasilkan oleh restoran, juga hotel, catering, supermarket, gerai retail, dan rumah, dan terutama rumah tangga gitu. Jadi semua kegiatan yang ada di sekitar kita itu menghasilkan sampah. Sementara di alam terbuka, sampah organik berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan, maupun bangkai hewan. Nah, yang terbanyak sampah organik itu berupa sisa makanan. Menurut Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jakarta, pada tahun 2011, dari total 7.500 ton sampah yang dihasilkan setiap harinya, 4.050 ton diantaranya merupakan sampah sisa makanan. Wah, banyak sekali ya. Lebih dari separuh itu sampah organik berarti. Nah, jumlah tersebut jika dibandingkan maka setara dengan kurang lebih beratnya 667 gajah Afrika, dan itu mampu memberi makan hampir 11% populasi Indonesia atau sekitar 28 juta penduduk miskin. Luar biasa sampah kita itu. Nah, kemudian yang membuat kejutan lagi, ternyata penyumbang terbesar sampah makanan itu dari rumah tangga gitu. Bukan dari restoran, bukan dari hotel, bukan dari tempat wisata gitu. Dan permasalahan ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Bahkan di seluruh dunia itu kurang lebih 1,3 ton itu sampah makanan ada di setiap tahun gitu. Nah, kenapa sampah itu begitu besarnya begitu ya? Kenapa banyak sekali gitu? Ada 3 hal utama yang membuat sampah organik itu sangat ini, terutama sampah makanan ya. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah konsumsi masyarakat yang berlebihan. Jadi kadang-kadang kita di rumah saya saja misalnya, ketika kita masak, kadang-kadang sebagai seorang ibu ketika masak nasi begitu, mau masak sedikit nanti kurang, alah mbok wis lah daripada kurang nanti, mendingan kita agak dilebihkan sedikit gitu. Nah, ternyata benar-benar berlebih dan itu tidak bisa dikelola dengan baik begitu. Ada beberapa rumah tangga yang kebetulan mungkin mungkin di desa-desa yang punya ayam gitu mungkin lebih bisa terkelola dengan baik ya. Semua sisa makanan bisa dipakai ayam, dikasih ke ternak gitu ya, untuk makanan ternak. Ada yang untuk ayam, ada yang punya kolam dimasukkan ke kolam gitu. Nah, di sini ibu-ibu lebih besar, sebagian besar di kota atau di kampung, Bu? Ini saya lihat kok banyak orang kota ya. Kalaupun bukan orang kota itu orang Banguntapan itu orang yang transisi, nggih. Dibilang kota enggak, dibilang desa kok yo enggak juga gitu.
Terus biasanya kalau di rumah-rumah di kota dan di daerah suburban begini seperti Banguntapan itu biasanya rumahnya kecil, rumah yang praktis begitu, kemudian halamannya sempit, hanya cukup untuk ini ya, untuk rumah begitu, sehingga kadang-kadang tidak punya hewan peliharaan. Padahal zaman dahulu orang tua kita biasanya punya paling lagi ayam begitu ya. Nah, itu sangat membantu pengelolaan sampah yang ada di rumah kita. Ada sisa sayuran, ada sisa nasi, ada sisa kue, ada sisa apa saja bisa diberikan kepada ayam. Bahkan ketika kita membeli membeli makanan yang dulu bungkusnya kan masih daun begitu, daunnya dirajang diberikan kepada ayam, kepada hewan-hewan begitu, dimasukkan ke kolam ikan, itu pun juga bisa gitu ya. Nah, sekarang tidak. Nah, penyebab yang lain adalah sebelum ke penyebabnya ya. Nah, pengolahan sampah organik untuk pengelolaan yang baik itu ini ada diagram pengolahan sampah organik gitu ya. Yang pertama habiskan makananmu gitu ya. Jadi ketika makan ya dihabiskan gitu. Jangan sampai kita menyisakan makanan yang akhirnya itu menjadi sampah. Nah, ketika makanan kita tidak habis, ternyata sayurnya kelebihan, nasinya kelebihan gitu. Nah, kalau di kampung kita suka dianterin ke tetangga, barangkali tetangganya membutuhkan gitu. Atau kalaupun tidak, itu sebagai ikatan ukhuwah kita kepada mereka gitu ya. Kalau kata orang Jawa dulu ini mageri mangkok gitu ya. Mageri mangkok. Nah, kemudian jika masih tidak habis, maka berikan pada binatang. Bu Era, Nah, maaf. Okay. Ini yang slide-nya nggak kelihatan ya, Bu? Oh, nggak kelihatan. Yang ada waktunya itu ya. Bentar. Nggak kelihatan. Tertutup sama apa tadi timernya. Oh. Tutup tampilan presenter, Bu Eram. Oh, nggih, sedap. Tapi jadi bisa baca tulisan yang di sampingnya PowerPoint. Gitu. Iya. Jadi tadi saya mikirnya, ya nggak apa deh. Oh, Dapat begitu. bonus. Atau dikirim saja, Bu. Nanti saya yang tampilkan. Bentar. Dikirim di chat gitu. Kok jadi keliru. Mbak. Ini nggak nampak ya. Ini dulu. Nah, kalau sekarang sudah nampak belum? Sudah tampak, Bu? Belum ada kan. Sharing screen-nya belum muncul. Sudah? Oke, ampun. Oke. Bentar.
Oke. Nah, ini. Jadi pengolahan sampah organik itu yang ini nggih. Idealnya seperti ini. Jadi kita menghabiskan makanan kita yang kita konsumsi kita sehari-hari. Kemudian kalau tidak bisa kita donasikan kepada orang lain, okay? Jadi mageri mangkok gitu ya. Kemudian kita berikan kepada binatang. Nah, kalaupun tidak bisa, pada akhirnya kita berusaha untuk mengomposkan gitu. Nah, jika sisa-sisa yang tidak bisa kita olah itu tadi, maka baru dibuang ke TPA. Nah, ini akan jauh mengurangi sampah-sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga kita. Gitu. Nah, yang kedua, penyebab sampah organik menumpuk itu adalah pengelolaan sampah yang belum bagus. Di beberapa tempat, beberapa pejuang zero waste itu sering mengeluhkan begini. Kita sudah ikut mengkampanyekan pilahlah sampahmu dari rumah begitu ya. Kita sudah berusaha untuk memilah sampah begitu. Tapi ternyata pemerintah tidak menyediakan tempat yang sama dengan apa yang kita lakukan gitu. Pemerintah tidak memberikan tempat sampah yang berbeda-beda di TPA gitu. Nah, idealnya kan memang ada tempat sampah yang khusus untuk plastik, kemudian untuk ini, jadi biar sama matching dengan apa yang dikampanyekan di rumah, sehingga orang atau pengepul yang berada di tempat sampah di TPA itu juga lebih memudahkan mereka gitu. Nah, sehingga ketika sampah organik dan anorganik itu bercampur jadi satu, maka yang terjadi seperti ini, seperti pada gambar. Tumpukan sampah menggunung karena sampah organiknya tidak terperangkap dalam sampah anorganik, maka akan menimbulkan bau busuk yang luar biasa. Bahkan di Piungan itu, konon kabarnya bau di Piungan itu sampai di kampung saya. Saya itu di pinggiran kota gede, jadi ada berapa kilo ini kira-kira? Sekitar 10-an kilo ya, ada ya. Nah, itu kalau sore itu apalagi ketika angin bertiup itu baunya kan lumayan seger gitu ya. Nah, konon kabarnya, kata tetangga, itu memang bau dari piungan gitu. Nah, kemudian tidak ada regulasi yang mengatur tentang pelaku food waste gitu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah mendengar, pernah membaca di WhatsApp gitu, di grup WhatsApp itu mungkin ada share-sharean itu dulu ada sebuah kisah. Jadi seorang orang Indonesia yang sedang makan di restoran, kemudian memesan banyak makanan sampai memenuhi mejanya. Nah, ketika dia selesai makan, ternyata tidak semua makanan yang dimakan itu yang dipesan itu dimakan, sehingga banyak sisanya begitu. Nah, ketika seperti itu ternyata orang yang di sampingnya itu melihat seperti itu marah begitu. Kemudian memarahi orang Indonesia tersebut begitu. Dan orang Indonesia itu menjawab dengan, apa urusan Anda mengingatkan saya seperti itu, marah kepada saya karena saya tidak bisa menghabiskan makanan saya. Toh yang bayar makanan ini saya begitu. Tapi orang itu, karena orang luar negeri itu luar biasa ininya ya, edukasinya begitu. Mereka bilang memang uang yang Anda keluarkan itu bukan urusan saya, tetapi Anda sudah menghabiskan sumber daya ini hanya untuk dihambur-hamburkan seperti ini. Gitu. Nah,
selain tatapan sinis dari orang-orang di sekitar, di sana juga katanya ada regulasi eh, yang memberikan denda gitu ya, memberikan denda bagi orang yang menyisakan makanannya begitu. Nah, itu terjadi di beberapa rumah makan. Ada dari Jerman, kemudian saya baca itu ada Jerman, ada kemudian Arab Saudi, ada dari Cina gitu. Tapi di Indonesia belum menemukan. Di Indonesia belum ditemukan ada rumah makan yang mengharuskan pelanggannya menghabiskan makanan yang sudah dipesan begitu. Nah, tuh. Nah, sehingga kemudian saya melanjutkan yang tadi ya, jenis sampah tadi. Tadi sampah organik. Kemudian yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa dipakai lagi, tetapi dan sulit untuk terurai gitu. Nah, sampah anorganik itu bisa dibedakan, ada yang masih bisa diolah kembali, recycle bisa, kemudian ada yang masih terlihat ininya. Saya jadi ragu-ragu nih. Masih Bu, masih jelas kok. Oke. Jelas. Jadi ada yang ada yang sampah yang bisa dimanfaatkan ulang gitu ya. Bahkan ini bisa diubah gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu sampah B3 atau sampah bahan berbahaya dan beracun. Ini meliputi hal-hal yang kadang-kadang di kehidupan kita itu nggak terlalu kita perhatikan banget. Misalnya balon lampu gitu ya, bolam lampu, kemudian lampu TR, kemudian baterai senter itu pembalut bekas, kemudian popok bayi, kemudian alat-alat medis begitu. Nah, ini termasuk di dalam nih B3 itu ada aki, ada oli, ada ban, lampu, sampo, ada obat nyamuk begitu. Nah, ini untuk memaksimalkan kita biasanya kalau ini berwujud cair, maka kita bisa memaksimalkan dengan menghabiskan semua isinya dengan memaksimalkan sampai tetes terakhir begitu ya. Kemudian kita cuci bersih. Nah, wadah-wadah ini bisa jadi menjadi wadah yang masih bisa kita daur ulang dengan dijual di bank sampah begitu. Ada kalau pulpen itu bisa jadi kerasan, kemudian kalau ini obat nyamuk bisa jadi kaleng dan plastik warna, kemudian ada botol pestisida ini kalau sudah bersih bisa jadi putihan kalau nggak salah ini ya, oli gitu ya. Tetapi ada beberapa benda yang agak sulit untuk dibersihkan. Seperti ini obat nyamuk ini agak sulit dibersihkan dan sulit dipisahkan antara tutup dan ininya karena sulit dibuka ini, maka biasanya ini masuk kategori B3 dan nggak bisa dimasukkan ke bank sampah kategori benda lain. Nah, biasanya B3 ini dimasukkan ke Dropbox hanya tempat tertentu atau bank sampah unit tertentu yang ini menerima B3 begitu. Biasanya pemerintah membuatkan Dropbox, tapi saya kurang ini biasanya kurang tahu, belum pernah. Biasanya ada di puskesmas, di kantor di LH begitu. Nah, sebetulnya kampanye pemilahan sampah, kemudian pengelolaan lingkungan itu
diawali dengan refus. Refus itu menolak suatu, ini lebih ke ini, lebih ke sikap dan ini ya, lebih ke lebih ke sikap dan cara berpikir kita gitu. Jadi kita membangun cara berpikir kita agar kita menolak suatu produk yang atau aktivitas yang akan menghasilkan sampah. Nah, ini 5R ya, refuse, reduce, reuse, recycle, rot. Di beberapa pejuang zero waste ada yang memasukkan dengan kata rethink gitu, rethink, berpikir kembali gitu ya, berpikir kembali. Jadi ketika mau membeli sesuatu hampir seperti refuse. Jadi menolak suatu produk atau aktivitas yang akan menghasilkan sampah. Jadi itu berawal dari bukan hanya ketika kita mau membuang sampahnya, tetapi sejak awal, dari awal ketika kita mau membeli sesuatu gitu ya. Ketika kita memilih barang dan memasukkan ke keranjang belanja kita akan memilih apakah kemasan benda yang kita beli ini akan menambah sampah yang bisa didaur ulang atau akan menambah sampah yang tidak bisa didaur ulang gitu. Nah, kita berpikir ulang dari sini gitu ya. Nah, ini yang agak sulit untuk kita kampanyekan. Kenapa? Karena bukan hanya ini ya, karena zaman sekarang itu apa-apa dibungkus dengan plastik begitu. Sampai suatu saat saya bawa plastik saja itu ketika belanja membawa plastik sendiri saja dan minta barang belanjaan saya dimasukkan plastik yang saya bawa saja, sepertinya pedagangnya malah jadi repot banget gitu loh. Jadi merepotkan pedagangnya dan pedagangnya tidak berkenan gitu. Katanya wis tombak nganggo iki wae, kok repot banget men gitu. Jadi wah ternyata dari awal kita untuk mengurangi sampah itu memang sulit sekali gitu ya kampanyenya. Kemudian reduce itu mengurangi pemakaian produk atau aktivitas yang menghasilkan sampah. Nah ini sepertinya hampir sama, tetapi ini lebih ke aktivitas kita gitu. Kita ketika kita mau pergi, kita tidak jaga kayak beli minum di luar, tapi kita membawa botol minum sendiri, kita isi sendiri dari rumah. Gitu. Ketika kita pergi ke kantor ya mungkin ini ya ke kantor ya kita bawa, kemudian di sana diisi ulang begitu. Nah kemudian reuse. Reuse itu menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa kita gunakan. Di sini teman-teman juga banyak ya yang di forum ini banyak teman-teman yang memanfaatkan membuat hasil karya dari barang-barang bekas. Jadi insya Allah sudah familiar gitu. Kemudian recycle. Nah, kadang-kadang kita itu terpaku pada recycle-nya gitu. Toh benda itu bisa didaur ulang gitu, bisa didaur ulang. Nah, padahal benda daur ulang ini pada suatu masa itu akan menumpuk juga dan menjadi sampah gitu. Misalnya kita memang bisa membuat kerajinan tangan yang harganya mahal dari kemasan saset sabun misalnya. Tetapi ujungnya pada akhirnya ketika tasnya itu sudah lama, sudah rusak, itu juga akan kembali menjadi sampah lagi. Jadi ini hanya sekedar menunda memperlama begitu ya, memperlama penggunaan benda tersebut. Tapi pada ujungnya juga akan menjadikan sampah kembali yang tidak bisa diuraikan. Nah, itulah ya sebabnya 5R itu tekanan utamanya adalah reduce dan reduce. Jadi menanamkan sikap, menanamkan pikiran gitu bahwa kita
berusaha ketika mau melakukan sesuatu memikirkan apakah ini menghasilkan sampah atau tidak gitu. Kemudian yang terakhir ada rot, pembusukan. Nah, ini tentang pengkomposan. Nanti ini ahlinya ada nih, Mbak Cini ya. Nanti kalau ini ada suhunya sendiri. Nah, teman-teman, saya akan ini menceritakan bagaimana tips memilah sampah dari rumah. Gitu. Nah, tips memilah dari sampah dari rumah itu memang ini apa namanya, banyak beberapa tips, banyak teman-teman yang punya tips yang mungkin lebih ini ya, lebih cocok. Karena sebenarnya ketika memilah sampah dari rumah, segala sesuatunya harus disesuaikan dengan kebiasaan dan jenis sampah yang ada di rumah kita. Setiap rumah akan mempunyai kondisi yang berbeda, baik itu apa namanya, ketersediaan benda yang digunakan untuk wadah ataupun jenis sampah yang ada di rumah kita beda. Saya dengan Mbak Susi beda, saya dengan Mbak Lutfi beda, saya dengan Bu Imas beda, gitu ya. Dan saya dengan Mbak siapa lagi yang ada di sini, sama Bu Miranti, ada Mbak Umin, ada siapa lagi, beda begitu ya. Karena apa yang kita belanjakan di rumah kita itu berbeda dengan apa yang dibelanjakan di rumah Bu Susi, di rumah Bu Lutfi, di rumah Bu Imas, beda. Sehingga kita hanya punya apa namanya, pagar, semacam pagar yang mirip begitu. Dalam pelaksanaannya monggo nanti disesuaikan dengan apa yang ada. Nah, kadang-kadang kita ribet gitu ya, kadang-kadang kita ribet, wah milah sampah itu ini banget gitu ya. Nah, tetapi ketika kita bertekad memulainya, maka kadang-kadang ribetnya itu nanti akan berbuah manis gitu. Karena ternyata lebih nyaman ketika kita tidak punya sampah. Jadi diawali dengan membuang sampah itu pada tempat yang kita sediakan dengan tempat yang sudah dikasih label beda-beda gitu. Kita pakai saja tempat yang ada di rumah kita masing-masing. Ada yang menggunakan ember bekas, oke, pakai ember bekas bisa. Ada yang di rumahnya adanya tas kantong plastik begitu, bisa kantong plastik. Ada yang memakai bahkan khusus membeli apa namanya, bekas sak bekas beras itu, kemudian dikasih nama, dibikin tas begitu, itu ada juga bisa. Gitu. Nah kemudian kalau sayangnya saya tidak memotretnya ya waktu itu ya. Jadi di rumah teman saya itu di tempat cucian begitu, di tempat cucian itu ada cantelan, ada paku gitu ya, cantelan benda gitu, kayak cantelan baju begitu. Nah, itu gunanya untuk apa? Jadi setiap kali dia membeli makanan atau membeli bahan masak, beli bahan sayuran begitu yang wadahnya plastik basah gitu. Karena kita tidak membiasakan membuang sampah plastik dalam kondisi basah gitu ya. Nah, itu dicuci dia di keran, sekalian nyuci piring, dia nyuci plastik tadi. Kemudian dicentel ke di situ. Nah, karena tempatnya memang di situ, di tempat cucian piring itu juga basah gitu ya. Nah, itu airnya netes di situ sampai dibiarkan sampai kering. Nah, setelah kering baru dimasukkan ke kantong-kantong yang berisi sampah-sampah yang sudah dipilah tadi. Gitu. Nah, ada beberapa pilihan begitu. Yang pertama, ketika memilah sampah itu yang pertama pisahkan yang paling ini yang sangat mengganggu begitu itu organik dan anorganik. Mengapa begitu? Karena ketika sampah organik itu sudah bercampur dengan anorganik, kemudian terperangkap dalam benda lain yang anorganik, maka sampah organik ini tidak akan bisa terserap dengan baik karena terhalangi oleh sampah anorganik gitu.
kan sering ya kalau suatu saat ada gitu ya, ketika mau membuang sampah. Nah, ini sayuran basinya itu kalau langsung diguyur di itu kan rasanya nggak etis ya. Basah-basah gitu diguyur di tempat sampah gitu. Akhirnya dikantongi plastik begitu. Nah, ketika dikantongin plastik, akhirnya ketika dikantongin plastik tidak bisa terurai dengan baik karena terhalangi oleh plastiknya itu. Nah, itu yang menimbulkan bau di TPA Piungan gitu. Nah, seharusnya itu sampah-sampah seperti itu dijadikan kompos. Itu bagiannya ke ini ya, dijadikan kompos begitu. Nah, setelah dipisah organik dan anorganiknya, kemudian memilah sampah anorganik. Nah, ini ada yang memilah menjadi 5 tempat. Ada 1 kantong berisi daur ulang campuran. Yang 1 kantong lagi segala hal yang berbentuk kertas. Kemudian 1 kantong lagi sampah B3. Kemudian yang lain-lain masuk TPA karena kita tidak bisa mengelolanya. Misalnya contoh yang masuk TPA itu jujur karena apa namanya kalau untuk popok satu kali pakai meskipun bisa didaur ulang kita belum punya. Kalau saya sendiri sudah jijik dulu ya karena tidak punya alat juga untuk mengolahnya begitu. Mungkin kalau yang sudah besar seperti Bu Uut, kemudian siapa itu Mbak Nia ada nggak ya ini apa namanya tempat pengolahan popok sekali pakai begitu. Nah, kemudian yang terakhir residu. Residu itu yang tidak masuk ke daur ulang campuran, tidak masuk ke kertas, tidak masuk ke B3, dan juga nggak bisa masuk ini. Misalnya residu itu, contohnya itu apa ya? Kemasan plastik. Coba saya ada nggak ya ini gambarnya? Oh, ini kertas, koran, kardus jadi satu gitu, nggih. Nah, ini plastik-plastik ini dijadikan satu gitu. Karena ini masih bisa diolah kembali, masih bisa didaur ulang. Ini bisa jadi ekobrik, bisa jadi kalau di tempat saya jadikan ini apa namanya pot gantung, bisa jadi apa gitu. Kemudian ini. Nah, ini tidak semua bank sampah atau pemulung mau menerimanya ini. Bahkan pemulung saja kadang-kadang dikasih nggak mau gitu. Terus saya nggak bisa jualnya lah kayak yang kayak gitu itu gitu. Tapi bagi teman-teman yang kreatif seperti Mbak Afid misalnya bisa dijadikan bros, bisa dijadikan dompet, bisa dijadikan tas gitu ya. Nah, nah ini biasanya hanya bank sampah tertentu. Hanya sayangnya tidak semua masyarakat kita itu menjadi anggota bank sampah. Sehingga mereka hanya bisa memilah-milah dari rumah masing-masing begitu ya. Memilah dari rumah masing-masing tetapi tidak disalurkan melalui bank sampah. Sehingga habis dipilah kemudian dibuang lagi ke TPA seperti biasa gitu. Paling tidak sudah dipilah. Sehingga ketika masuk ke TPA, di TPA itu ada yang nampani, kalau di kota gede itu ada ibu-ibu yang ini ya, yang memberikan apa-apa, Mas itu plastiknya di sini aja, nanti tak ini kan, oh itu kardus yang isinya apa, kardus, kalau kardus dan kertas di sini saja gitu. Nah, beliau memilah-milahkan, memulung sampah dengan memilah-milah kemudian menjualnya gitu. Nah, itu kemudian ini pemanfaatan plastik kemasan tadi ya. Karena tidak setiap bank sampah itu bisa membuat
ini memanfaatkan plastik-plastik kemasan itu menjadi hasil karya seperti ini. Hanya bank sampah tertentu. Karena ini orangnya biasanya telaten-telaten gitu. Ya, maafin nggih, Mbak Afid itu yang telaten banget. Saya sampai heran kadang-kadang orang kok bisa ya bikin yang cantik-cantik begitu, kelihatan jadi imut-imut gitu kalau sudah jadi. Tapi saya sendiri kalau ini nggak telaten gitu. Nah, ini satu hal lagi ya. Jadi yang namanya pemilahan itu memang tekadnya harus kuat karena tidak semua, kadang-kadang di awal itu kita sudah semangat sekali begitu ya, semangat sekali untuk memilah, kemudian membuat tempat-tempat untuk pemilahan gitu sudah dipisah-pisah, tetapi ternyata di tengah jalan wis ngelokro lagi gitu ya. Nah, saya juga seperti itu, Ibu. Jadi tidak berarti saya menyampaikan di sini itu kemudian wah pasti di rumahnya Bu Eram ini rapih sekali gitu ya, bisa ada pemilahan. Saya berusaha gitu ya, kita hanya berusaha. Tapi ketika ada masanya kadang-kadang ketika jenuh itu, aduh kok anu banget ya gitu. Kadang-kadang ini ya gitu. Tapi ala kulihal kita berusaha Bismillah begitu. Mungkin itu dulu dari saya, mungkin baru sedikit ya. Monggo teman-teman yang lain kalau bisa menambahkan gitu, yang lebih banyak pengalamannya biasanya ibu-ibu rumah tangga itu lebih ini, lebih kreatif dalam pemilahan, kemudian lebih kreatif dalam pemanfaatan gitu. Monggo, monggo Mbak Lutfi. Oke, baik. Terima kasih Bu Eram atas penjelasannya yang luar biasa komplit. Alhamdulillah. Ini tentang bagaimana kita memilah sampah ya teman-teman semua. Kalau saya sendiri memang jujur belum setelaten itu, tapi minimal kalau sampah organik itu karena banyak ayam tetangga di sini, jadi saya kasih ke ayam gitu. Alhamdulillah nggak masuk tempat sampah. Jadi ada ayam yang senantiasa menghabiskan sampah-sampah organik saya. Iya. Nah, mungkin teman-teman yang lain ingin berbagi atau mau berdiskusi tentang pengolahan sampah ya, pemilahan sampah, terlebih sampah rumah tangga yang setiap hari kita hasilkan ya, yang kalau satu hari itu bisa dapat 1 keranjang sendiri mungkin. Nah, ini silakan teman-teman langsung langsung bertanya bisa. Ada yang mau bertanya? Ya, Bu Lutfi. Oh, J. Ya, terima kasih sekali Bu Eram atas pemaparan materinya. Memang sampah ini problematis sekali ya Bu ya. Pengen memilah-milah, tapi mungkin tidak selalu terhubung dekat dengan bank sampah. Jadi kayak oke, sudah dipilah, terus mau kemana? Atau misalnya tahu ada di suatu tempat, tapi kok repot ya kalau mau ke sana gitu. Itu saya pribadi. Jadi bagaimana ya tipsnya mungkin agar misalnya di suatu tempat itu saya pernah mendengar ada yang bisa benar-benar menggerakkan bukan seluruh ya, mungkin mayoritas warganya sehingga kemudian sampahnya dikumpulkan, meskipun mungkin tidak langsung dibuat menjadi sesuatu, tetapi nanti ada penyalurannya, karena ternyata kok ya berat banget ya rasanya ya ketika misalnya pernah mengundang seorang tokoh ke kampung gitu, ibu-ibu sudah diajak, tapi kemudian aduh kok susah ya Mbak ya, terus misalnya aduh alah Mbak, itu satu sebagor aja botol itu cuma 3.000 loh. Iya Bu. Ngumpulinnya lama, dapatnya 3.000. Iya. Terus ya dengan komentar seperti itu akhirnya saya juga jadi ngelokro istilahnya. Ya udahlah,
dikumpulin nanti kok bisa dikasih ke tetangga yang mau ya ayo tapi akhirnya berhenti di situ aja, belum sampai ke arah yang ayo loh ini tuh penting banget, sampah ini bahaya banget kalau kita nggak kelola dengan baik. Jadi gimana ya Bu ya tipsnya, kira-kira tuh paling 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 mudah membuat kerenteknya ibu-ibu misalnya untuk memilah-milah sampah tuh disentuh bagian apanya ya? Maksudnya apanya ya? Bu, saya sampai bingung mau nanya biar tergerak. Ayo, terima kasih Bu. Bu Eram, ini Bu Eram juga ini ya, buang sampah gitu, enggak Bu Eram. Nah, kayaknya itu permasalahan umum nggih, Bu Miranti ya. Yang namanya di mana-mana yang namanya untuk menyentuh begitu itu agak-agak ini nggih. Saya dulu sempat ketika pertama awal-awal mau mendirikan bank sampah itu piye ya caranya ini gitu ya. Caranya kita itu bisa membuat kita bisa membuat orang itu sadar gitu kalau kita perlu memilah sampah begitu. Nah, kita di awal itu, saya sendiri saja yang Bu Miranti, nggih. Nanti teman-teman bisa menambahkan begitu. Jadi di awal saya tidak menceritakan muluk-muluk bahwa ini akan bagi lingkungan kita itu sangat membantu sekali. Bagaimana nanti bayangkan misalnya sampah ini kalau misalnya menumpuk terus akan menggunung dan apa yang terjadi pada anak cucu kita gitu ya. Pada anak cucu kita nanti karena setiap masa itu akan mempunyai sampah tersendiri begitu. Kalau sampah yang kita tinggalkan sekarang tidak bisa terurai, maka sampah ini akan terus ada sampai ketika anak cucu kita lahir, kemudian anak cucu kita dewasa, itu masih hidup bersama sampah yang kita tinggalkan gitu. Nah, apalagi semakin hari semakin banyak produk yang menimbulkan kemasan yang menimbulkan sampah yang semakin sulit diurai gitu ya. Nah, kalau saya ngomong begitu di kampung itu sepertinya masih ini nggih, itu masih jauh gitu. Karena apa? Karena di kampung saya itu masih di beberapa rumah itu masih sempat bisa punya jogangan gitu. Tahu nggih jogangan nggih? Asli Jawa kan, Bu? Ya, saya Jadi, juga punya Bu. kalau ada jugangan gitu, oh yuk tak cemplung-cemplung kayak ngono, orang ganggu wong liya begitu ya. Jadi enggak ini. Beda dengan kalau jogangan saya di masa kecil saya begitu, itu jogangan itu isinya kan bungkusnya godong, begitu lebih banyak godong gedang, godong pring, kemudian godong jati begitu. Sehingga kalau sudah penuh sampahnya sama kakek saya ditutup tanah, kemudian pindah ke tempat yang lain. Pindah ke tempat lain, nanti kalau di situ sudah penuh, yang jogangan yang awal tadi dibongkar kembali, kemudian tanahnya diangkut ke sawah, disebar ke sawah gitu ya. Jadi ternyata mereka itu orang-orang tua kita itu sudah memahami pengomposan tapi ngelakoni gitu ya, ngelakoni pengomposan yang ora cerita-cerita iki lho aku nggawe kompos gitu enggak. Nah, saya tidak cerita seperti itu. Saya cerita yang praktis begitu untuk mengajak. Piye nek misale kita itu bisa nabungnya itu sampah bukan uang. Nabung sampah tapi kita bisa mengambil 1 tahun kemudian kita bisa pecah celengan dengan uang begitu ya. Mecah celengannya uang, tapi ketika nabung itu hanya sampah gitu. Nah, itu ternyata menarik gitu kalau untuk masyarakat umum. Nah, ketika setor itu saya bilang begini, kalau misalnya dipilah Mbak, itu nanti harganya akan lebih tinggi daripada tidak dipilah gitu. Nah, maka mereka kayak wah kacek sidik wis dipilah gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang pragmatis banget ya, sing payu didol gitu ya.
ini loh, kalau kamu memilah maka rekoso sidik ning duite rada akeh gitu. Nah, masalahnya kadang-kadang kalau pemahamannya itu harus sampah dapat uang begitu, bisa berubah jadi uang. Masalahnya kalau harga sampah lagi turun, brek gitu. Jadi harga sampah itu kan ya naik turun tuh, Bu. Nah, itu kalau harga sampah turun, ya jadi malas gitu ya. Jadi malas ngumpul ke sampah. Nah, gitu. Jadi saya sendiri juga masih bingung, ya caranya ini mengedukasi orang gitu ya, agar memilah sampah itu menjadi kebiasaan. Jangankan orang lain, kadang-kadang kita itu wis aktif begitu. Nanti kalau di rumah buang sampah itu kadang-kadang praktisnya, alah, ya nggak apa-apa Tommy ditaruh di situ harus nyuci plastik ya wegah gitu. Kadang-kadang begitu Bu. Nah itu PR besar kita gitu ya. PR besar kita bagaimana kita bisa ini, atau mungkin ada ibu-ibu yang lain yang sudah di sini beberapa sudah ini ya sudah mempraktekkan di rumahnya gitu. Monggo Bu Ati. Subhanallah. Ini ada Mbak Arin juga, ya Mbak Arin. Monggo. Silahkan ibu-ibu yang mau berbagi. Oke, monggo Bu Imas. Bisa dibuka video dan mic-nya. Mau tanya ya, Bu. Mau tanya bukan berbagi. Belum praktek. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin mirip kayak Ibu tadi ya. Saya udah pernah ikut yang di balai desa itu. Oh, tapi itu ya kalau ada videonya gitu ya. Kalau ada video yang bisa di-share, kadang nge-download dari ini tuh nggak sempat gitu. Kadang nge-download dari Google itu ya, tentang bahaya sampah ini. Itu pernah saya praktekkan, Mbak, memilah-milah gitu ya, seperti itu. Sampai ceritanya yang jentik-jentik itu apa namanya? Yang dari sampah Maggot. Sampai itu dipisah-pisah biar keluar biar ada maggotnya itu ya. Ditutupi gitu, udah di ini gitu. Tapi yang keluar tuh kayak belatung itu malah suami saya, udah tuh Bu, udah ini. udah sampahnya dibuang aja, udah nggak usah dipilih-pilih begitu gitu ya. Waduh, udah dipisahin plastik nanti nggak tahu ada yang kelupaan nanti nyampur lagi gitu. Itu ya seperti itu susahnya itu ya. Ya mungkin tadi yang saran Bu Eram yang label itu ya bisa ya Bu ya. Oke. Bagus gitu untuk ininya. Tapi ya prakteknya ya angil gitu, harus harus banyak cerewet. Mungkin kalau ada video itu ya Us Eram ya. Video khusus gitu yang tentang memilah sampah, mengelola sampah itu ya, terutama yang sampah basah ya Ustazah ya. Iya. Yang sampah ya misalnya sayur yang tidak habis gitu, itu kan sulit ya selama ini ya. Mohon maaf ya Mbak Jini, mungkin saya termasuk yang buang dikeresakin itu kalau nggak habis ada gitu ya. Terima kasih Ustazah Eram. Itu saja. Sampah basah itu ya, mengelola sampah basah. Terima kasih. Iya. Saya jadi ingat tadi Bu Imas cerita video, saya tadi itu mau menyetelkan video ini. Sekarang kan ini ya Bu ya, yang tren itu, yang lagi ngetren itu kan Butejo gitu. Nah, DLH itu Kementerian
lingkungan hidup itu memanfaatkan ininya itu pakai dutanya itu Butejo begitu. Sebentar. Nah, bentar lah kok suaranya hilang lagi. Kok suaranya hilang ya, Bu ya? Suaranya hilang. Di share audio. Sudah kedengeran tapi kecil. Pikiran ke Jakarta buat pelatihan media sosial. Sekarang kan zamannya digital ya kan. Jadi udah harus upgrade gitu loh ya. Oh, kita sama berapa sih? Sama yang organik dengan yang organik. Jadi ini itu tinggal ditambah aja. Alah, wen. Wong yo beresin berdua jam sok tiga jalan. Bukan dia Jadi selain sampah rumah tangga organik, sampah spesifik juga sekarang itu bisa jadi kategori lainnya. Contohnya itu ada hal plastik tangga, terus baterai bekas, kipas, masker, dan sampah elektronik lainnya. Peraturan masa tim sesnya murah nggak? Udah kan cuma nongkrong kamu. Hai guys, sudah pada tahu belum kalau sampah sekarang ini dibagi menjadi 3 jenis, sampah organik, anorganik, dan sampah spesifik seperti kulitan. Dan juga sampah P3, bahan beracun berbahaya seperti kaleng bekas racun serangga, terus sampah elektronik dan masker. Sudah pada tahu kan? Makanya kalau kalian habis cari informasinya, kayak aku gini loh, lagi ngajarin ponakanku, coba lihat. Makanya jangan lupa pilih calon lurah. Anak sebayarnya sampah. Nah, warga kita. Udah istirahat dulu, jangan lupa itu sampah. Ya. Nah, mungkin kalau untuk orang umum ya, video-video yang seperti itu bisa kita setelkan. Bisa kita setelkan, kita bisa ini nih, bisa dijadikan alat untuk apa namanya edukasi ke masyarakat begitu. Ada beberapa gitu. Ini Sampah masker. Ini dengan berkembangnya. Kerjaan
Ini beneran berkembangnya. Bekas harusnya digunting dulu sebelum dibuang. Mana lo tahu. Iya tuh bener. Kalau masker bekas sama saya, masker bekasnya harus disinfektan dulu. Terus maskernya digunting atau dirobek kayak gini. Terus dikemas tertutup. Oh, ditaruh amplop, emang mau dikirim amplop apa gimana? Buangnya tetap di tempat sampah. Nanti petugas kebersihan yang ngambil terus dibawa ke tempat pengolahan. Terus kalau yang sakit, Kalau masker bekas ODP atau isolasi, bungkusnya harus ditulis infeksius. Nanti dijemput kerja, dibawa ke tempat pengolahan limbah B3. info penting saat pandemi. Vlog. Nah, mungkin pakai video-video seperti itu untuk mengedukasi ibu-ibu yang lain, Bu. Ada ini ya rekamannya. Nah, mungkin itu Bu Imas bisa jadi apa namanya, bisa terinspirasi gitu ya. Film-filmnya tadi bisa dijadikan alat kampanye untuk tetangga-tetangganya gitu. Iya, Us. Pas Dasa Wisma itu sempat tertarik untuk apa? Mengelola sampah itu. Beberapa saat masih offline itu ya. Kemudian mulai menanam juga gitu apa? Mengumpulkan apa? Bekas minyak itu loh, plastik-plastik. Ya. Tapi kemudian pas prakteknya itu ya menyalurkannya itu ya, tidak semua pemulung itu memilih mau menerima plastik seperti itu gitu ya. Kalau yang bungkus kopi kayak gitu-gitu, bungkus apa itu ya, ya yang plastiknya itu nggak mau. Kemasan ini ya, kemasan saset itu ya. Iya seperti itu. Jadi tetap aja akhirnya tetap dibuang ke situ juga gitu loh. Jadi suami saya tuh nggak usah ribet gitu, nanti dibuang situ gitu. Ya iya tapi nanti edukasinya saya paling ya nanti biar yang di TPA sana udah nggak usah milihin lagi, saya bilang gitu, ujungnya gitu. Ya itu yang tadi Saudara yang saya tertarik yang sampah basah itu. Kan misalnya ya, kalau untuk sampah basah mungkin pekan depan Bu Imas bisa ikut lagi nggih Mbak Lutfi ya. Sampah basah itu nanti Mbak Jimmy ya. Oke. Insya Allah pekan depan pembahasan mengolah sampah organik, sampah basah. Iya. Jangan lupa nggih, pekan depan setiap hari Sabtu, setiap pekannya kita selama 5 minggu kita akan membuat webinar serial gitu. Kalau sekarang tentang pemilahan sampah, maka pekan depan kita akan belajar tentang pengkomposan, mengolah sampah organik yang basah gitu. Kemudian berikutnya pemanfaatan kompos yang sudah kita buat gitu. Nanti biar ini ya, kita sudah bikin kompos buat apa ya gitu ya. Nah ini gitu. Nah saya nggak punya halaman ya gitu. Saya halamannya sempit. Nah itulah makanya pekan ketiga besok kita akan berbincang tentang bagaimana mengatasi membuat trik-trik jika rumahnya sempit, halamannya sempit, tapi kita tetap punya tanaman, bisa menanam sayur gitu. Begitu nggih Bu Imas, jangan lupa stay tune terus. Oke. Ya, sepertinya Bu Imas sudah di off-kan mic-nya. Baik, seperti itu teman-teman. Ada tambahan lagi nih Bu Eram, pertanyaan dari Bu Miranti tadi ya. Okay. Ada tambahan untuk baterai, lampu, kaca, pecahan beling sebaiknya dikemanakan ya Bu? Suka cuma disimpan, terus akhirnya bingung harus bagaimana. Terima kasih. Ada nggak Bu caranya
Iya ya, kadang saya juga bingung sih buangnya gimana. Kalau awalnya kalau pecahan-pecahan gitu kan, kalau langsung dibuang kasihan yang ngambil, yang bapak-bapak yang suka ngambil sampah. Tapi kalau nggak dibuang juga menemuin rumah. Iya, iya. Sebenarnya Dinas Lingkungan Hidup itu punya apa namanya kayak divisi khusus gitu ya untuk menerima drop gitu ya apa B3 gitu ya, sampah B3. Tetapi kadang-kadang kalau kalau rumah tangga kita, kalau skala rumah tangga hanya sedikit itu kan ya ini ya, sing ngeterke ki ya rada memeng gitu ya. Padahal di LH kita kan ini ya, di sana ya, di Bantul gitu ya, jauh ya. Mending kalau kita hidup di kota itu kan ininya dekat, dinasnya dekat gitu. Nah, kita karena kita di Bantul, kita kejauhan, itulah pentingnya mungkin punya jaringan bank sampah begitu. Nah, ini di Banguntapan itu Mbak Putri merintis ada jaringan bank sampah begitu. Jadi ada komunikasi bank sampah yang satu dengan yang lain. Kemudian nanti jika ada sampah yang tidak tertangani nanti akan dikumpulkan jadi satu begitu. Dulu rencananya begitu. Jadi kalau ini bisa diatasi dengan naik bareng-bareng kan lebih banyak begitu bisa diinikan ya. Nah, sebetulnya kalau di panduannya yang di ini apa namanya dari DLH itu ada nomor khusus begitu ya, nomor khusus. Sebentar saya. Tadi kayaknya di ini saya ada di PPT saya sebentar nih. Ada tentang kontak ini kontak yang bisa kita hubungi jika kita punya ini kita punya apa namanya sampah B3. Saya lupa tapi bentar ya. Saya sebentar. Ada intinya. Kok malah ini di mana ya tadi? Nah, ini sudah tampak belum? Ini di ini katanya bisa menerima sampah B3. Kalau dulu di Bank Sampah Handayani itu bisa menerima sampah B3 dan Bank Sampah Handayani itu kan bank induknya, bank sampah induknya Bank Sampah Jogja gitu. Tetapi itu dengan syarat bank sampah setempat itu harus ikut anggotanya bank sampah induk itu di Bank Sampah Handayani. Dan bank sampah itu harus mengikuti aturan yang ada di Bank Sampah Handayani begitu. Nah, nanti semua sampah B3 akan dikumpulkan dijadikan satu dan nanti setiap bulan sekali atau setiap waktu tertentu yang sudah disepakati maka akan diambil oleh Bank Handayani begitu. Itu yang saya tahu Bu Miranti. Nah, kalau di DLH itu
di KLH, karena di DLH itu Bantul ya, yang saya dapatkan itu di KLH itu dulu sampah B3 itu bisa dititipkan ke puskesmas begitu. Saya nggak tahu kalau di Bantul puskesmas itu punya drop-box nggak? Harusnya punya karena mereka juga membuang sampah medis gitu. Nah, kita titipkan sampah medisnya itu sampah B3-nya itu di kotak sampah medisnya puskesmas begitu. Tapi sepertinya di sini kurang populer nggih, yang seperti itu. Atau barangkali ada yang tahu nggih? Yang lain ada yang tahu nggak tentang pembuangan B3? Setahu saya seperti itu. Ada di Bank Sampah Induk Bank Handayani, kemudian kalau menurut aturan di KLH itu di setiap klinik gitu ya, di setiap puskesmas itu menerima sampah-sampah B3 begitu. Yang nanti akan dimusnahkan bersama-sama begitu. Ya, Pripun Bu Imas? Mas, monggo ada yang mau disampaikan? Kami dulu pernah mengunjungi apa yang namanya Sukunan ya, Ustazah Oh, ya. nggih, Sukunan. Nah, itu ada linknya ke sana mungkin enggak kalau Bantul dan lain-lain itu. Soalnya di sana itu ada membuat apa namanya batako dari pecahan kaca kayak gitu. Jadi kacanya itu dihaluskan sampai ini gitu pakai apa gitu, terus dibuat batako, dalamnya tuh ya pecahan kaca gitu. Ini jadi sampai seperti itu gitu ya, apa namanya, sampah-sampah bekas-bekas itu perca gitu ya, itu ya. Itu ada nggak linknya ke sana gitu ya kalau pembuangan gitu ya? Soalnya apa namanya, ya dipikir-pikir ya bahaya juga ya kalau tidak dipisahkan ya. Iya. Pemulung-pemulungnya itu kan kaca-kaca itu. Oke. Ya, terima kasih Mbak Uut. Mbak Lutfi, itu ada jawaban dari Mbak Uut itu. Ada Oh, iya. info. Iya, dan kalau di kota ada kamar Mungkin itu Ustazah. di puskesmas kecamatan. Oke. Barangkali karena kita belum menjajaki di puskesmas kecamatan yang Bangotapan itu bisa atau tidak. Mungkin ini bisa jadi ini nggih. Nanti kita sampaikan mungkin ke Rumput Samar ya, ke yang satu grup dengan Romo Penewu sinten kemawon yang di sini ada. Nah, Bu Rahayu nanti mungkin kita sampaikan gitu ya. Kita sampaikan ke Pak Camat, ke Romo Penewu. Kita butuh gitu ya. Kita perlu gitu seperti di kota di puskesmas sudah ada kamar sampah infesius gitu. Barangkali nanti di puskesmas kita atau barangkali sudah ada tapi kita belum tahu begitu. Iya. Nah, mungkin bank sampah DPC kapan itu menjadi apa ya? Jadi fasilitator untuk menghubungkan ke sana gitu. Ya, seperti itu ya, teman-teman semua. Ini Bu Imas ada pertanyaan lagi ya. Masker-masker bekas berarti dipisah ya, Ustazah, tidak dengan kertas ataupun plastik. Iya, leres. Karena masker itu termasuk B3. Oke. Itu teman-teman ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan lagi? Ya. Sudah? Sedikit menambahkan ya Mbak. Sedikit menambahkan ya. Memang untuk urusan sampah ini ya, itu perlu apa ya, perjuangan dan tim yang solid.
Saya mengalami sendiri dulu di bank sampah saya itu. Awalnya memang edukasi ke masyarakat udah bagus itu, ke PKK, ke dawis-dawis semua udah kita kasih tahu. Terus waktu itu ya heboh itu pokoknya, terus semangat lingkungan langsung pada memilah-milah sampah. Terus penjualan kita luar biasa waktu itu. Terus timnya ya waktu itu dari pengurus itu anggotanya banyak gitu loh. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah sebagian masyarakat masih bisa jalan ya untuk memilah sampah, walaupun kadang mereka dari rumah nggak kepilah, nanti kita yang memilah. Tapi ada yang kesadaran mereka masing-masing itu dari rumah udah dipilah, ini botol, ini kertas, ini botol minyak, ini dan sebagainya, itu ada yang seperti itu. Nah, tim yang untuk mengolah sampah ini, memilah sampah ini ya, belum mengolah ya, baru memilah. Ini ternyata yang kerja ya, akhirnya cuma itu saja orangnya. Ya itu saja. Cuman kalau ada event, kebetulan kan yang megang di tempat saya kan ketuanya Bu RT-nya. Jadi masyarakatnya langsung, ya Bu siap. Misalnya waktu mau ada kunjungan, mau ada pameran, itu langsung lembur-lembur, bikin ini, bikin ini dari semua dari sampah itu. Dan itu memang itu Bu, memang perlu kerjasama yang kuat dan inisiatif. Jadi kita dituntut untuk ini digunakan APE tinggal apa ya, sampai dulu membuat tas dari botol, tutup botol itu, terus membuat bros-bros dari kain perca, terus isinya itu pakai saset itu dipotong kecil-kecil buat isinya, buat hiasan, buat dibuat bunga apa itu. Waktu itu alhamdulillah dengan kerjasama yang kuat, dan ya mungkin karena pemimpinnya, ketuanya itu Bu RT ya, kita jadi semangat semua gitu loh. Dan alhamdulillah waktu ada lomba dari bank sama saya, alhamdulillah sampai dapat juara 2. Subhanallah. Iya, itu memang perjuangan luar biasa. Tapi ya memang ketika kita menerima sampah itu ada yang masih campur dengan sampah organik, itu masih ada juga. Misalnya dus snack-snack itu ya Bu ya, kadang makan nggak habis, itu langsung ditumpuk gluk kayak gitu ya. Kita harus lilo legowo nek memang ngurusi sampah itu seperti itu. Jadi rasa jijiknya kita hilangkan dulu, kita berniat untuk membersihkan lingkungan dengan cara seperti itu, gitu aja. Ya mungkin itu sedikit tambahan dari saya, mungkin ini bisa mensupport ibu-ibu yang lain dalam menangani sampah. Itu aja Bu, monggo dilanjut. Oke, saya tak nutup dulu ya Mbak Lutfi ya. Terima kasih Ibu-ibu atas perhatiannya, mungkin itu dari saya sedikit sekali ilmunya, mungkin ibu-ibu juga sudah mungkin lebih banyak yang sudah banyak pengalamannya daripada saya. Monggo nanti saling berbagi, saling sharing gitu. Ini adalah keran di DPC sudah kalau di Banguntapan ini sudah dibuka, barangkali dengan ini kita bisa dialog, sharing di antara kita gitu. Mungkin itu dari saya, banyak salah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Eram atas penjelasannya yang sudah cukup lengkap ya teman-teman. Bagi yang sudah mempunyai niat dan tekad untuk memilah-milah sampahnya. Semoga dengan penjelasan tadi sudah bisa memberikan kita semangat gitu, walaupun tidak belum memuaskan, karena kita jangan sampai puas dulu gitu ya dengan yang disampaikan Bu Eram tadi. Kita harus banyak bertanya dan banyak mendengar, berdiskusi dengan teman-teman yang lain yang sudah lebih dulu gitu ya, lebih dulu mengolah sampah yang ada di sekitar. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyimak sesi ini sampai akhir. Ini sudah menunjukkan pukul 14.43 dan di masjid dekat rumah saya sudah azan asar gitu ya. Kita akhiri dulu sesi kita pada hari ini untuk serial yang pertama, serial memilah sampah gitu ya. Nah, minggu depan insya Allah nanti kita dibersamai oleh 2 pembicara, yaitu Bu Susi dan Bu Jini. Nah, beliau-beliau ini yang sudah
lebih lama gitu ya, lebih lama dan lebih pakar gitu ya untuk mengolah sampah organik. Bagaimana kita mengolah bekas sisa-sisa makanan ataupun sampah organik yang lain kayak gitu. Bagaimana biar bermanfaat dan bisa menjadi sumber pendapatan mungkin nanti gitu. Nah, jangan lupa pekan depan di hari dan jam yang sama, Sabtu jam 13 sampai 15 waktu Indonesia bagian Barat, insya Allah kita bertemu lagi di ruang Zoom. Silakan bagi yang mau menyebarkan informasi ini, nanti akan diupdate lagi informasinya di grup untuk pertemuan pekan depan. Akan disampaikan lagi informasinya, silahkan mau menyebarkan ke teman-temannya, tetangganya, atau saudara-saudaranya, monggo kayak gitu ya. Nah, untuk pertanyaan yang sesi ini saya cukupkan. Kalau masih ada yang penasaran, mau bertanya-tanya, bisa nanti di grup ya, di grup peserta. Saya sudah open untuk semuanya bisa mengirimkan pesan, pertanyaan, mungkin yang mau berdiskusi, mau menyampaikan usulan, mau menyampaikan keluh kesahnya gitu, curhat-curhatannya tentang sampah, bisa di grup peserta gitu. Terima kasih teman-teman semua. Semoga pertemuan kali ini dapat bermanfaat untuk kita. Semoga bermanfaat semuanya dan kita bisa bersemangat untuk memilah-milah sampah rumah tangga kita. Saya akhiri dulu sesi pada sore hari ini. Mohon maaf atas terima kasih kepada Bu Eram dan juga teman-teman yang sudah membantu sesi kali ini. Kami mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Us. Izin live, Mbak. Oke, monggo yang mau live silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.